Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aprilia, NIM 2022111287. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek dalam Islam. Dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua, yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang harus digunakan umat Islam. Pengertian iptek, pengetahuan yang dimiliki ada dua jenis, yaitu dari luar manusia, yaitu wahyu yang hanya diyakini bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dari wahyu diterima dengan yakin, sifatnya mutlak. Yang kedua, dari dalam diri manusia, dibagi dalam tiga kategori, yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber Islam yang isi keterangannya mutlak dan wajib diyakini dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan surat An-Najm ayat 3-4. Berbagai definisi tentang sains, teknologi, dan seni telah diberikan oleh para filosof, ilmuwan, dan budayawan. Seolah-olah mereka mempunyai definisi masing-masing sesuai dengan apa yang mereka senangi. Dua sumber iptek. Dalam pemikiran Islam ada dua sumber, yaitu ilmu dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Atas dasar itu, ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi, tingkat kebenarannya bersifat mutlak karena bersumber dari Allah. Ada pula ilmu yang bersifat perolehan, tingkat kebenarannya bersifat nisbi karena bersumber dari akal pikiran manusia. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya kita hidup di dunia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasannya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun, keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun Muhammadun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukum, sumatun, qaimatun, sunnah, dan al-hadis yang menegakkan, dan faridotun adilah, ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Selanjutnya, keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Dalam surat Al-Imran ayat ke-18, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang yang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah. Selanjutnya, diintegrasi ilmu, iman, dan amal. Menurut Islam, ilmu pada hakikatnya tidak bersifat dikotomik seperti ilmu agama, ilmu umum, ulama, intelektual, madrasah, sekolah, santri, pelajar, dan sebagainya. Menurut Al-Quran, 2 ayat Allah dihadapkan kepada manusia. Presentasi resumen saya
yang berjudul Perkembangan Iptek dalam Islam. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.